Selamat pagi teman-teman terkasih. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Saya adalah Teresia. Pada kesempatan ini saya ingin mengangkat seorang tokoh wanita dalam Perjanjian Lama yang sangat menginspirasi saya. Tokoh ini dapat kita temui pada kitab Hakim-Hakim bab 4 dan 5. Tentu teman-teman udah tahu ya siapa yang saya maksud. Dia adalah Hakim Deborah. Hakim Deborah adalah hakim yang diangkat oleh Tuhan. Setelah sebelumnya ada Hakim Otniel, Ehud, dan Samgar. Dan Deborah adalah satu-satunya hakim wanita yang diangkat oleh Tuhan, sehingga dia sering disebut sebagai Ibu Israel. Seperti kita ketahui, keberadaan hakim dalam bangsa Israel merupakan belas kasihan Tuhan kepada bangsa Israel yang sering berseru-seru meminta pertolongan Tuhan atas penindasan terhadap mereka. Mereka yang mengalami penindasan sebenarnya adalah akibat dari ketidaktaatan mereka sendiri kepada Tuhan. Mereka tidak mengindahkan perintah Tuhan melalui nenek moyang mereka yang diturunkan melalui Nabi Musa, sehingga mereka akhirnya menyembah berhala, menyembah Baal, menyembah dewa-dewa Astoret. Lalu apa yang menginspirasi dari seorang Hakim Deborah? Tentu ada sesuatu yang spesial ya dari Hakim Deborah. Deborah adalah seorang nabiah juga. Dia menyampaikan kebenaran-kebenaran atas wahyu yang diterimanya kepada bangsa Israel. Dan dia adalah seorang istri dari seorang suami yang bernama Lapidot. Dalam kesehariannya, Deborah selalu duduk di bawah pohon kurma Deborah antara Rama dan Betel di pegunungan Efraim untuk menerima orang Israel yang datang kepadanya untuk berhakim. Deborah adalah seorang yang sederhana. Dia memiliki iman, kepercayaan yang teguh akan janji Tuhan, akan penyelenggaraan Tuhan dalam hidupnya. Dan itu menjadikan dia seorang yang taat, seorang yang pemberani, dan penuh ucapan syukur. Deborah sendiri hidup dalam kondisi bangsa Israel berada dalam penindasan kerajaan Kanaan yang dipimpin oleh Raja Yabin, di mana Raja Yabin ini memiliki seorang panglima perang yang terkenal dengan kekuatan kereta besinya yang berjumlah 900, yaitu adalah Panglima Sisera, sehingga bangsa Israel takut untuk maju melawan mereka. Nah, Deborah dengan ketaatan dan keberanian yang dia miliki ini terbukti ketika dia memanggil Barak, seorang panglima, seorang komandan ya, panglima perang dari Israel ketika itu, untuk mengingatkan tentang perintah Tuhan untuk maju berperang melawan Sisera, di mana saat itu Tuhan juga menjanjikan kalau Barak maju, Tuhan akan berperang bersama mereka dan akan memenangkan dan akan memberikan Sisera dan menyerahkan Sisera ke tangan Barak. Namun saat Deborah menyampaikan hal tersebut, jawaban Barak di luar dugaan. Dia menolak. Seperti kita bisa baca ya di bab 4 ayat 8. Jawab Barak kepada Deborah, "Jika engkau ikut maju, aku pun maju. Tetapi jika engkau tidak ikut maju, aku pun tidak maju." Itu adalah sebuah penolakan dari Barak untuk maju berperang sendiri, karena dia mungkin masih takut, masih meragukan penyertaan Tuhan ya. Dia masih ingat akan kereta besi yang dimiliki oleh Sisera. Lalu kata Deborah, jawabnya kepada Barak, "Baik, aku ikut. Hanya engkau tidak akan mendapat kehormatan dalam perjalanan yang kau lakukan ini, sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan."
Jawaban Deborah, baik, aku ikut, merupakan suatu jawaban yang luar biasa. Dia menjawab dengan berani, membayangkan seorang wanita maju ke medan perang untuk memimpin peperangan bersama Barak. Adalah hal yang luar biasa. Akhirnya Deborah maju memimpin bangsa Israel bersama Barak, dengan Tuhan di depan memimpin mereka, dan akhirnya Tuhan memberikan kemenangan kepada mereka dengan menyelamatkan bangsa Israel dengan menyerahkan Raja Yabin ke tangan mereka, melenyapkan dan juga menyerahkan Sisera. Walaupun seperti yang sudah tadi dikatakan, Sisera dikalahkan, diserahkan melalui tangan seorang perempuan yaitu bernama Yael. Ya, tapi intinya dengan pertolongan Tuhan mereka menang. Dan tidak berhenti di situ. Setelah kemenangan tersebut, Deborah dan Barak melambungkan pujian kepada Tuhan dengan menyanyikan kidung, pujian, nyanyian Deborah dan Barak yang kita dapat baca dalam bab 5, di mana di situ adalah pujian-pujian kepada Tuhan, mengucap syukur atas Tuhan yang adil, Tuhan yang selalu menyertai mereka, dan atas Tuhan yang selalu berada di depan dan menyelamatkan bangsa Israel. Juga bersyukur atas para pahlawan-pahlawan di Israel yang rela berkorban, rela berperang secara mau bersama-sama untuk melawan bangsa Sisera, melawan panglima Sisera ini. Ucapan syukur ini juga disampaikan Deborah dan Barak dengan pujian-pujian kepada Tuhan yang mereka imani. Nah, teman-teman terkasih, dari cerita tentang Deborah ini kita mendapatkan beberapa makna yang kita dapatkan, yaitu bahwa Tuhan tidak melihat fisik atau gender seseorang. Jika dia sudah memilih seseorang untuk memberi tugas, ya, yang penting Tuhan melihat hati. Bagaimana hati kita taat, hati kita percaya akan penyertaan Tuhan seperti yang Deborah miliki, Tuhan akan menyertai dan Tuhan akan selalu memberikan kemenangan, memberikan terbitnya matahari dalam kemegahan, seperti dalam ayat di bab 5 ayat 31. Demikianlah binasa semua musuhmu ya Tuhan, tetapi orang yang mengasihinya bagaikan terbit matahari dalam kemegahannya. Jadi orang yang mengasihi Tuhan, percaya pada Tuhan, beriman kepada Tuhan akan selalu disertai olehnya. Nah, semoga inspirasi dari Deborah yang taat, yang memiliki iman kepercayaan yang teguh dan percaya akan janji-janji Tuhan akan membuat kita, terutama kaum ibu, kaum wanita, untuk tetap mau berkarya, tetap mau memiliki iman dan kepercayaan kepada Tuhan. Bahwa Tuhan kadang dalam kelemahan Tuhan bisa memberikan sesuatu yang kekuatan yang luar biasa, yang kadang kita tidak habis pikirkan, tapi akan membuat kita semakin mencintai Tuhan. Demikian yang saya sampaikan. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Terima kasih.